Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan belajar memahami informasi dalam teks sejarah. Bagaimana langkah-langkah memahami informasi dalam teks sejarah? Siapkan buku dan alat tulis kalian. Catat penjelasan dalam video ini dan simak video ini sampai selesai. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Cara memahami informasi teks sejarah adalah sebagai berikut. Pertama, membaca teks sejarah dari awal hingga akhir secara berulang-ulang. Kedua, menentukan pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf dalam teks sejarah. Ketiga, membuat ringkasan teks sejarah. Dan yang keempat, mengajukan kalimat pertanyaan berupa kata tanya apa, di mana, mengapa, kapan, dan siapa. Kamu harus ingat cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, baca kalimat terakhir paragraf. Jika kamu menemukan kata hubung oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua adalah baca kalimat pertama paragraf. Jika bunyi kalimatnya sama atau mirip dengan kalimat terakhir, maka pokok pikiran terletak di awal dan akhir paragraf. Langkah ketiga, akan tetapi jika kamu tidak menemukan persamaan antara kalimat akhir dan kalimat pertama paragraf, maka pokok pikiran hanya ada di akhir paragraf. 4. Jika ternyata di kalimat terakhir tidak terdapat kata hubung oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka pokok pikiran terdapat di awal paragraf. Cara memahami informasi dalam teks sejarah yang lain adalah membuat ringkasan teks sejarah. Kamu harus tahu ringkasan adalah penyajian secara singkat sebuah teks yang panjang. Dan harus diingat, ringkasan harus tetap mempertahankan urutan penyajian berdasarkan teks aslinya. Ya, jadi harus diingat, ringkasan harus tetap mempertahankan urutan penyajian berdasarkan teks aslinya. Ada beberapa cara untuk meringkas sebuah teks. Yang pertama adalah kamu bisa meringkas teks dengan cara menentukan terlebih dahulu pokok pikiran tiap paragraf dalam teks. Kemudian, pokok pikiran tersebut disatukan dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas dalam teks. Kedua, kamu juga bisa meringkas dengan cara menceritakan secara garis besar dan singkat peristiwa atau cerita atau informasi yang penting dalam teks. Dan harus kamu ingat, meringkas harus tetap memperhatikan urutan teks aslinya. Perhatikan contoh berikut ini. Ringkasan teks berikut adalah wilayah Kota Lama Semarang memiliki karakter bangunan seperti bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700. Selain itu juga terdapat peninggalan benteng yang dibangun pemerintahan kolonial Belanda sebagai pusat militer. Perhatikan contoh yang kedua. Ringkasan teks berikut adalah pada abad 19 sampai 20, Kota Lama Semarang menjadi pusat perdagangan dengan ditandainya adanya bangunan benteng Vihok. Terdapat jalan-jalan perhubungan antar ketiga pintu gerbang benteng itu yang masih ada sampai saat ini. Tugas, kerjakanlah latihan soal Google Form dengan memasukkan kata sandi yang terdapat dalam video pembelajaran ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.